kita beserta keluarga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kan yang kita harapkan. Oke. Malam hari ini temanya agak berbeda ya, karena ada angkringan sebelah sana. Yuk yang belum ambil silakan, setelah ambil langsung ke kasir ya. Enggak, gratis, tenang Mbak, gratis. Silakan ambil secukupnya. Kalau sepuasnya nanti takutnya yang datang belakang nanti enggak komanan, enggak kebagian nanti. Oke, malam hari ini perdana ya. Temanya adalah, bukan tema sih, judulnya adalah angkringan show. Wah. Di situ ada angkringan, dan kali ini kita ditemani oleh seorang apa ya, banyak sekali profesinya beliau ini. Pendakwah juga iya, seorang musisi juga iya. Beliau juga mengeluarkan lagu-lagu sholawat, dan insya Allah sebentar lagi ada albumnya ya Gus ya. Masya Allah, insya Allah ya. Kita ditemani oleh Mas Bowo. Yes, monggo silakan disapa Mas Bowo semuanya. Ya sudah, mohon merapat ya, langsung diisi bagian depan. Nanti kalau yang datang sampai Wirosaban kan repot nanti malah. Yuk sini. Mas maju lagi Mas, boleh, enggak apa-apa. Saya sudah nggak gigit Mas, aman. Yuk maju lagi, enggak apa-apa. Aman. Sudah disuntik. Dan saya juga nggak najis, insya Allah. Yuk yang depan dipenuhi dulu ya. Nah, matur nuwun kerjasamanya. Monggo silakan Gus disapa semua yang hadir sini ataupun yang nonton di rumah lewat YouTube yang ada di berbagai belahan dunia. Live ini. Eropa, Amerika, Zimbabwe, Kuba, Spanyol, Wonogiri, Pracimantoro. Nggih, matur nuwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Nggih, sembari menunggu teman-temannya, karena tadi saya juga cukup padat di situ Mas. Sudah ngantri ya? Pom bensin. Tapi tenan mau jalan parang itu serata ribu tadi. Oke. Mungkin sembari menanti yang lain. Nggih, bismillah. Iya bagi bro, langsung aja, capa dulu aja. Tipis-tipis dulu. Tipis-tipis. Juga kita nanti ada break isya ya. Nah, insya Allah nanti isya kita break. Kalau nunggu sholat isya ya. Alhamdulillah teman-teman, pertama mari kita ucapkan syukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik kekuatan untuk datang di tempat ini. Sama-sama kita memiliki niat yang sama insya Allah, yaitu bagaimana mendapatkan kefahaman daripada agamanya Allah, agama Islam, yang dengan itu insya Allah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini mutlak dari kekuatan daripada Allah. Mungkin Allah atau bisa saja Allah sibukkan kita dalam perkara yang lain malam ini, tapi Allah luangkan waktu kita untuk bisa duduk sama-sama di sini untuk bisa sharing. Semoga nanti bermanfaat. Amin. Dan sholawat serta salam kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena fikir beliau, perjuangan dan pengorbanan beliau, sehingga kita umat akhir zaman yang tidak jumpa beliau, tetapi kita salah satu termasuk orang-orang yang terkena doanya beliau. Hari-hari Nabi Muhammad itu doanya hidayah untuk seluruh alam, sampai nanti bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat pun didoakan oleh Nabi. Masya Allah. Karena PR-nya Nabi nggak cuma untuk kaumnya saja atau umatnya ketika itu, tetapi sampai nanti bayi yang terakhir lahir bagaimana kenal kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Nah, kita termasuk yang kena doanya itu. Masya Allah. Kan Masya Allah. Padahal Kanjeng Nabi nggak pernah ketemu kita padahal. Nggak pernah ketemu. Nah, makanya itu ajibnya dakwah itu secara zohir kalau gerak itu terbatas, tapi doa tanpa batas. Maka pentingnya kita saling mendoakan. Jangan nyampe lagi kita ndongake hidayah untuk orang tua, untuk siapapun itu yang mungkin sifatnya secara zohir susah kita jumpai. Misalkan teman-teman kita SD dulu yang sama-sama kita pernah kenal kan itu perlu kita doakan. Kita bergerak semampunya di sini, mengajaknya di sini, tapi doanya itu bisa
tembus. Masya Allah. Tadi apa tadi? Kalimatnya ajib tadi. Doa apa? Perjumpaan itu terbatas. Perjumpaan ini terbatas tapi doa tanpa batas. Diulangi. Yuk, yang mau ngerekam monggo silahkan. Ini lumayan buat reels ya. Apa tadi Gus? Perjumpaan? Pertemuan atau bergerak kita bertemu itu sifatnya terbatas kan gitu. Tapi doa ini tanpa batas, bisa tembus kemanapun itu yang Allah kehendaki. Gitu. Masya Allah. Buktinya Rasulullah doanya zaman dulu kita kena. Doa-doanya sahabat, Nabi, sahabat, tabiin dan para dai zaman dahulu. Nah, kita termasuk yang kena itu kan subhanallah kan? Ya betul sekali. Nah, itu perlu kita syukuri. Betul sekali. Ini kalau kata-kata langsung cuak gitu ya. Cuaks. Lagi ngetren kan cuaks apa cuaks. Cuaks. Oke, Masya Allah. Nanti kita sebelum isya tipis-tipis dulu aja ya. Kita nanti akan sebelum nanti kita akan tanya-tanya tentang apa sih dakwah nanti menurut Mas Wowo dan juga apa namanya tentang mungkin nanti ada sedikit kisah tentang sahabat yang menjalankan dakwahnya dengan luar biasa gitu. Dan juga nanti boleh teman-teman nggak usah nunggu sampai akhir. Kalau misalnya nanti saya tawarkan ada yang mau bertanya, monggo silahkan saja biar terutama yang datang di sini ya interaktifnya lebih enak. Kalau mau bertanya boleh nanti silahkan telepon saya. Orang dia nomor ya. Silahkan nanti angkat tangannya dan nggak usah nunggu sampai akhir karena ini selama acara ini berlangsung boleh bertanya. Malah saya harapkan ini lebih banyak bertanyanya karena nanti bisa menjawab apa yang sedang diresahkan oleh teman-teman semua yang hadir di sini. Itu ya, setuju ya? Setuju. Oke, yang depan sendiri sedang ngerjain tugas kayaknya malah. Oh, bukan. Tak kira nggak ada PR ya, Mbak ngene. Yang baru datang monggo silahkan bisa merapat soft depan diisi lebih dahulu. Yang baru datang nanti bisa dibantu sama teman-teman Teras Dakwah ya. Yang baru datang monggo biar yang datang agak nanti tetap dapat tempat. Mas langsung aja Mas, yang depan diisi aja enggak apa-apa. Enggak usah malu, aman-aman. Mas Gondrong itu sini loh, mosok Gondrong di belakang. Oke, sebelum kita menginjak lebih jauh ya. Mas Wowo ini mulai terjun di dakwah kapan sih Mas? Barangkali teman-teman belum tahu. Ada yang sudah tahu tapi kayaknya teman-teman ini memang perlu mengenal Mas Wowo lagi agar menjadi inspirasi gitu. Yang dikenalkan Allah dan Rasulnya Mas. Oh ya gitu ya. Wah, saya yang salah, mohon maaf. Walaupun mungkin teman-teman sudah kenal. Ya sebenarnya bukan terjun dalam dakwah sebenarnya. Jadi mungkin kalau dibahasakan apa ya belajar lebih dekat gitu ya, lebih dekat, lebih mengenal Allah dan Rasulnya gitu. Walaupun nanti ada kaitannya dengan dakwah, kan gitu. Jadi sejak 2014 saya kurang lebih 2014, ya memang sebelumnya termasuk ya saya sendiri tumbuh di keluarga yang mohon maaf tidak apa bahasanya ya, nek wong Jawa abangan ya. Apa bahasanya ya rewo-rewo lah ya. Rewo-rewo. Tidak ada suasana Islam lah ya, dalam gitu. keluarga dan akhirnya tumbuh di situ satu keluarga senang seni sampai sekarang pun masih berkesenian gitu. Dan maklum lah apa maksudnya ya tahu sendiri zaman dahulu ya berkesenian anak muda dan sebagainya kehidupannya yang kurang lebih sebagaimana ya sekarang kehidupan anak muda gitu. Terus akhirnya 2014 di usia piro ya? Berarti 27 mungkin. 27 ya. Aku matematika ya rada ya. Ya kurang lebih sebelum usia 30 hampir 30 mungkin. Yaitu akhirnya saya ya yang pasti triggernya ada keresahan kan gitu. Ada keresahan di balik hingar-bingar di balik hingar-bingar pekerjaan profesi saya sebagai pria penghibur gitu ya. Kok pria penghibur Mas? Oh ben-benan ya. Nyanyi. Oh ya nyanyi. Raketang nek aku nyanyi malah do susah. Ora do seneng malah do susah piye nyanyine iki.
Nah, mengalami keresahan akhirnya 2014 belajar memantaskan diri lah ya untuk menjadi hambanya Allah. Walaupun sampai sekarang juga belum pantas juga, mungkin sampai nanti mati tidak akan pernah pantas bagaimana dikehendaki Allah. Terus di situ saya menemui bertemu dengan saudara-saudara Muslim yang di situ ya sing bantu saya dalam perjalanan kalau saya sebut hijrah kayaknya juga masih kaduan sampai sekarang. Karena tobat saya juga belum sampai sebenarnya. Jadi hijrah ini kata yang cukup sakral bagi saya gitu. Karena yang benar-benar hijrah itu ya para sahabat itu kan. Benar-benar konsisten dengan jalan yang mereka kita masih pilih. jauh ya mungkin masih jauh, tapi yo melu-melu ra apa-apa. Melu-melu. Etok-etoke ra apa gitu. Nah, akhirnya 2014 ya sudah dikenalkan dalam agama, termasuk belajar menyampaikan. Dalam arti belajar menyampaikan ini bukan maksud untuk kita menjadi penceramah atau duduk di depan seperti ini, tidak, tetapi sebagaimana dulu Nabi Muhammad itu mendidik para sahabatnya itu agar mereka bisa survive iman Islam dimanapun mereka berada, yaitu dengan menyampaikan, dengan mengajak. Nah, mengajak dibedakan ya, mengajak dan mengajar itu beda. Kalau mengajar harus yang ahli, para alim ulama, para ustadz yang memang berkompeten di ilmu itu. Tetapi kalau mengajak dalam Islam ini tanggung jawab seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Nah, mau tua, mau muda, mau orang mana gitu, selagi dalam hatinya ada kalimah, sebenarnya kita sadar nggak sadar pun SK-nya sudah Allah berikan juga dalam Quran kan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kenapa disebut terbaik? Karena memiliki kerja yang sama, yaitu kerja nabinya amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya sadar tidak sadar kita punya tanggung jawab yang sama gitu, dengan potensi dan kadar masing-masing. Oke. Misalnya Mas, aku saya goblok agama, ini terus piye carane? Ngono ki tetep kena kewajiban. Contohnya kowe ra iso bal-balan terus ya iso ngejakno kancamu bal-balan. Iya. Padahal kita nggak ahli, bukan atlet bola, tapi ayo bal-balan gitu. Siapa saja yang bisa bilang ayo, baik itu dengan lisan atau isyarat, itu ya sebenarnya mereka bisa. Mengajak itu semua orang bisa dalam perkara apapun kan gitu. Mau mengajak kepada kebaikan atau sebaliknya. Nah, itu kan dulu yang dididikkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, sehingga para sahabat ini hari-hari imannya meningkat terus, tidak merosot. Bahkan di pertengahan jalan mereka survive dalam iman Islam pun Allah telah berikan keridhaan kepada mereka. Sudah Allah ridhoi, mereka ini adalah penduduk surga yang sedang bermain di dunia, biasanya gitu. Nah, maka kaitannya itu, kalau tadi ditanya sejak kapan 2014, terus belajar menyampaikan itu bukan belajar terus ngomongnya piye, public speakingnya piye, enggak gitu juga. Malah enggak gitu ya? Bukan gitu, tapi maksudnya belajar itu memahami, aku umatnya Nabi, aku punya tanggung jawab toh. Dengan setiap orang itu punya potensi masing-masing, punya kadar masing-masing, dan itu karena semua orang itu kan lain-lain kan gitu. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, profesinya pun lain-lain, itu pun sebenarnya itu punya maksud yang dalam kalau kita resapi gitu kan. Kita agama tidak menuntut kita meninggalkan profesi kita selagi profesi kita halal dan baik ya. Tapi justru dengan itu nanti agama akan masuk ke profesi-profesi lewat teman-teman itu yang didahulukan kenal agama. Misalnya kan? Menjadi perawat mungkin. Nah, perawat. Nah, nanti dengan dia belajar agama, menyampaikan, sapa mosok ya aku bledengan ning pasien ya malah dikebuki kan, misalkan ning rumah sakit kita bledengan, atau teman-teman yang bekerja sebagai misalkan militer atau nanti agama masuk itu lewat situ. Sehingga profesi ini sebenarnya kendaraan untuk kita mencapai maksud kita. Maksud itu apa? Menyampaikan agama itu. Maka kalau orang Jawa bilang itu dulu, kalau nanya bukan Mas kerjaannya apa gitu, tapi Mas nyambinya apa gitu. Gitu malah. Ya, kalau zaman ini ramben, zaman Jawa ngono, zamanku cilik gitu. Jadi nanya, Mas nyambine nopo, sambilannya apa? Nyambine nopo? Oh, saya tani, oh saya guru. Bukan kerjanya. Sebenarnya kerja sesungguhnya kerja dakwah itu sebenarnya. Kan gitu. Kerja sesungguhnya adalah
dakwah. Jadi menjadi misalnya perawat itu sampean berarti Mas. Sampean kan sebenarnya. Oke, Dan kalau segala pekerjaan itu dimaksudkan untuk itu, pasti kerjaannya menjadi berkah dan mudah, itu pasti. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesi kita harus berdakwah di situ. Masya Allah. Jadi apapun profesi kita, teman-teman boleh Allah nggak larang jadi direktur, jadi insinyur, jadi desainer, jadi apapun itu. Ya, bisa jadi lewat teman-teman nanti agama akan masuk ke situ. Masya Allah. Mbah Ungri ben-benan ya, mungkin nanti agama bisa masuk di belakang bistik panggung Masya atau Allah. belakang ya harus apa meneh mosok ya. Betul. Pak Kiai moro ning ben-benan ya malah bingung kan dia bahasane kan. Teko ono surbanan kamu Kiai. Nah, maka sahabat itu 124.000 sahabat pun profesinya berbeda-beda. Enggak sama kan gitu. Enggak terus dituntut Nabi tidak terus meninggalkan profesi terus kamu fokus di sini tinggalkan duniawi itu, bukan. Tapi itu dibina bagaimana agama itu pun nanti masuk ke ke semua lini gitu kan gitu, siapapun itu, karena semua orang hakikatnya tadi dia punya tanggung jawab bagaimana mengajak orang taat kepada Allah. Seperti itu. Nah, itu yang satu tugas. Yang kedua, efeknya sebenarnya untuk kita sendiri. Nah, dengan kita sering memikirkan mengajak teman kita dan mengajaknya itu kan jenengan punya caranya masing-masing. Mau dalam arti bukan caranya masing-masing, ngertilah caranya bagaimana. Oh ya, beda situasi, kan, beda cara ya mungkin ya. Misalkan jenengan punya teman gitu, yang tahu kebiasaan dia, yang tahu senangnya dia, yang tahu hobinya, ya teman dekatnya itu kan gitu. Nah, maka dakwah ini tidak melulu dengan kata-kata, bahkan banyak ada beberapa kisah Nabi yang dia pun menemui kelemahan ngobrol dalam punya kelemahan berbicara, contohnya Nabi Musa itu kan, ya termasuk apa bahasanya cedal, bahasanya gaguk apa piye gitu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memahamkan pada orang itu tidak semata-mata lewat pembicaraan kan gitu. Sebagaimana dulu Nabi mendakwahi nenek Yahudi yang buta itu kan. Nabi tahu ini orangnya buta, ini nenek-nenek ini nggak suka sama Muhammad, maka ada poin-poin yang jangan saya sentuh agar dia tidak marah dengan saya. Maka seumur hidup Nabi Muhammad hanya memberi makan dia, menyuapi dia tanpa mengenalkan kalau saya ini Muhammad kan gitu. Benar, tanpa mengenalkan bahwa beliau itu Nabi, berarti ini nggak menyampaikan tentang agama juga berarti? Enggak, karena dia kan buta kan. Nah, terus Simba ya bahasane nek tak bahasake. Wah, kowe iki sapa to kok apian banget. Dia tidak akan menyebut saya Muhammad. Karena kalau dia mengatakan Muhammad, Nabi mengatakan saya Muhammad, maka nenek itu akan marah dan kerja bisa berhenti, kerja dakwah bisa berhenti. Nah, kan gitu. Jadi kerja dakwah itu mendakwahi teman atau siapapun itu, target itu lihat dia, dia senenge iki. Jauhi perkara-perkara yang sifatnya tidak menyenangkan dia atau bahkan menimbulkan perdebatan dan sebagainya. Ambil hatinya, kan dakwah ini kan medannya hati-hati manusia. Jadi hati-hati juga kerjanya kan gitu. Nah, Rasulullah ketika itu menyuapi terus, akhirnya sampai Rasulullah wafat kan gitu. Terus diteruskan Abu Bakar tanya kepada Siti Aisyah, ada sunnah yang belum saya kerjakan enggak? Padahal Abu Bakar ini nyontok plek lah gitu ya Pak. Ada, setiap pagi Nabi selalu memberi makan nenek Yahudi buta di sudut jalan sana. Aku merang ngerti gitu. Akhirnya Abu Bakar menyuapi, dan ketika disuapi nenek Yahudi buta ini kaget gitu loh. Kok koyo biasane gitu. Biasanya halus, biasanya lembut gitu. Ditanya kamu siapa? Saya orang yang biasanya gitu. Karena sudah kasih tahu Aisyah mungkin kan gitu. Enggak, biasanya enggak kayak gini gitu. Biasanya lembut, biasanya gini. Tapi dia kalau tak mintai nama nggak pernah ngomong gitu, tak tanyain nama. Siapa dia? Akhirnya Abu Bakar mengenalkan dia itu Muhammad sing setiap hari saya caci maki itu. Jadi dulu itu Nabi Muhammad karun ndulang nyuapi gitu, neneknya itu selalu mencaci maki. Kalau ketemu Muhammad jangan percaya ya, dia tuh wong edan, dia tuh ngaku nabi dan sebagainya. Itu hari-hari disuapin, yang nyuapi itu yang dia caci maki itu. Maka ketika mendengar dari Abu Bakar dia Muhammad, maka seketika nenek itu nangis, lalu berkata dengan Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Masya Allah. Tanpa mengeluarkan dalil, bahkan dalil fatwa kan gitu. Jadi itulah kadang kita manusia jangan ceroboh.
kadang nafsu kita pengennya segera mengeluarkan fatwa ke teman kita kan gitu. Akhirnya malah jadi ini karu-karuan. Akhirnya malah menyakiti hati. Bukan fatwanya yang salah, mungkin hatinya yang mohon maaf ya atau imannya yang belum kuat untuk menerima fatwa atau hukum Allah gitu. Nah, jadi perlu kita pahami dakwah ini asasnya gerak. Nah, bergerak gitu loh. Jadi bukan pinter-pinteran ngomong, karena sebagian umat Rasulullah juga ada yang mohon maaf, ada yang tuli, ada yang bisu kan gitu. Terus bagaimana? Kan kalau sementara dalam hatinya ada kalimah. Nah, jadi perlu kita pahami agar tidak menjadi salah paham untuk kita. Wah, aku rung iso ngomong agama kan gitu. Ya. Aku terus jadi ciut mentalnya gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita buat dengan teman kita dengan tujuan bagaimana nanti kita sama-sama dekat sama Allah. Yang penting kan niatnya. Iya. Seperti itu. Nah, nanti efeknya ketika kita punya pikir setiap hari seperti itu dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, maka kita tahu betul mahalnya hidayah gitu. Karena kita sedang mengupayakan hidayah datang kepada saudara kita, walaupun hidayah milik Allah. Tapi akhirnya kita bisa doa nangis, bersyukur akan hidayah akan luwih ngesul gitu loh. Wah ya Allah, ternyata orang gampang bahasanya gitu. Ya. Sedangkan aku ran jaluk engkau berikan hidayah, engkau berikan taufik, kekuatan. Walaupun ada sebabnya, mungkin dulu ajakan teman kita, termasuk saya dulu diajak teman saya dan sebagainya. Akhirnya kita akan punya azam atau niat untuk betul-betul menjaga hidayah yang sudah Allah beri ini agar kekal sampai mati. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah azan, Mas Afif mau. Oke, silakan nanti bisa naik ya. Kita break dulu bentar ya berarti Mas Afif untuk Isya. Tapi sebelumnya kita akan ada hadiah juga nanti akan dibagi-bagi, terutama teman-teman yang nanti bertanya, karena saya ini pengen diskusi saja, bukan menurut ceramah gitu ya Mas. Jadi lebih ke diskusi. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan apa, keresahan apa, nanti bisa mungkin ditanyakan. Tapi kalau bab jodoh kayak jangan dulu ya. Engko meng jodoh ya terus saking ora ono liyane rumah saku gitu. Ya Allah. Gitu ya. Nanti kita akan yang Ahmad di atas juga, semua di atas ya. Oke, semuanya nanti bisa naik ke Masjid Teras Dakwah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah sholat Isya, dan nanti akan ada banyak hadiah untuk teman-teman yang bertanya terutama. Jadi siapkan pertanyaan teman-teman, kita akan berdiskusi pada malam hari ini ya. Yang di rumah juga silahkan untuk menunaikan sholat Isya dulu. Kita akan kembali lagi setelah sholat Isya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pertanyaan belum dari teman-teman ini kira-kira? Kalau sudah ada bisa langsung bertanya sekarang. Sudah? Kalau sudah ada, misalnya ada yang mau bertanya, oh silahkan langsung, tidak apa ya Mas ya? Oke. Saya soku tapi ya. Cek. Oke. Silahkan Mas, kenalkan mana dan alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Muhammad Hasbi Asidiki, asal dari Catur Tunggal, Sleman. Oh sama kayak Masnya tadi ya. Iya. Panggilannya siapa? Saya biasa dipanggil Muhammad. Dobo banget ya jenenge. Nek panggil Mas Muhammad Mas Hasbi. Siapa? Mas Hasbi. Hasbi. Oke, Mas Hasbi. Silakan monggo Mas Hasbi. Maaf, saya mau bertanya tentang yang saya bingungkan ya. Oh, monggo. Lagi. Pada saat itu saya berkunjung di salah satu masjid yang ada di Turki. Nah, dia itu menganut dari Imam Hanafi. Nah, sedangkan saya kan pendatang dari Indonesia, itu menganut Imam Syafi'i. Nah, apakah dari kita pendatang Indonesia itu harus mengikuti dari Imam Hanafi tersebut, atau kita tetap berkeyakinan dengan Imam Hanafi tersebut? Terima kasih. Mas Turmun, Mas Hasbi ya. Sebenarnya bukan ranah saya menjawab. Ya. Maksudnya itu bermakmuman karo Imam Hanafi gitu. Ya. Masnya Hanafi ya. Syafi'i yang pas ketemu masjid yang menganut Imam Hanafi. Ya, satu Mas ya, sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya bukan kapasitas saya.
Berarti dokter ditekoni bengkel rada bingung juga. Jadi kalau tahu saya ketika safar juga pernah safar ke luar Indonesia ya kita mengikuti imam tempatan gitu. Walaupun banyak perbedaan pendapat. Sebenarnya itu khilafiyah juga. Kalau kita detailkan di sini juga mungkin kurang pas ya. Iya, nanti akan ada yang ada kajian lebih khusus lagi Mas. Tentang mohon maaf. fikih Maaf. Jadi kalau setahu saya pribadi kita ikuti imam jenenge iki setempat gitu ketika. Jadi tanpa ada keraguan. Walaupun ada pendapat lain yang wah itu khilafiyah ya sebenarnya. Perbedaan pendapat ulama. Jadi roto biar Mas Akid nanti yang menjelaskan. Mohon maaf ya Mas ya. Iya. Kita sing enteng-entengan we. Iya. Bukan kayak matur nuwun. Siap Mas Hasbi. Yang penting apalagi perbedaan mazhab itu sebenarnya nggak ada masalah ya begitu. Apalagi masalah fikih itu luas, monggo diyakini. Dan ya, sebagaimana kita neng Arab ya nanti Imam Maliki kan gitu kan imam kita Maliki. Kemarin saya di Pakistan di sana Imam Hanafi. Gitu. Kalau kita nanti repot gitu. Alat nginstal sing di aplikasi nih kan gitu. Bingung. Jadi ikut tempatan Ahlul Bait gitu. Iya, paling tapi aman itu. lebih legonya langsung ke ulama. Karena ini maksudnya ke fikih kan gitu. Masail itu hukum-hukum. Jadi langsung ke ulama yang berkompeten dalam perkara ini. Begitu. Mungkin kalau majelis malam ini bukan bermaksud tidak mau menjawab, tapi memang mungkin konteksnya walaupun tidak bertema ya, Bah. Jadi lebih tidak membahas masail ya. Tidak membahas hukum-hukum atau masail. Walaupun di Teras Dakwah ada jadwalnya sendiri untuk perkara itu. Betul sekali. Nanti bisa tanya-tanya ke Teras Dakwah untuk masalah fikih sholat apakah ada kajiannya gitu ya. Kali ini kita akan berfokus kepada semangat untuk membagikan kebaikan gitu ya Mas ya. Iya gitu. Tapi tidak apa-apa, tetap dapat tadi. Mas Hasbi suka kopi. Kalau tidak suka tarik lagi. Suka. Oh ya suka. Kasih 2. Soalnya dia tadi ada Imam Hanafi dan Maliki. Oh ya 2 ya. Silahkan Mas Hasbi. Iya. Makasih ya Mas Hasbi ya. Mohon maaf ya Mas Hasbi. Ya. Nanti kalau saya jawab malah sesat nanti. Soalnya saya juga lagi belajar. Jadi bahaya, nggak tahu kalau jawab itu bahaya gitu. Oke. Sebelum kita lanjut pertanyaan ya, saya pengen bertanya sama Mas Bowo ini. Apa ada kisah dari para sahabat di zamannya Nabi tentang dakwah yang bisa memotivasi kita untuk paling enggak menjadi pengajak itu tadi ya Mas ya. Kira-kira ada nggak kisah dari sahabat? Ya sebelumnya sebelum bicara ke situ kita kenal sahabat itu juga manusia biasa gitu. Dia bukan keturunan Nabi, bukan keturunan, bahkan di antara mereka yang dahulu beliau-beliau itu juga mengalami hidup yang jahiliyah kan gitu, walaupun tidak semua. Ada yang juga sudah soleh, hebatnya wis apik gitu. Bahkan ada sebagian dari mereka yang dulu memerangi Nabi, ada yang bahkan naudzubillah mau membunuh Nabi. Maknanya sebenarnya sahabat ini manusia biasa, cuman mereka manusia yang telah sukses kehidupannya di dunia dan akhirat. Itu para sahabat itu adalah masa terbaik, keemasan itu di eranya sahabat gitu. Nah, jadi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi itu disebut sahabat. Walaupun satu masa tetapi tidak pernah jumpa itu tidak disebut sahabat. Nah, syubah gitulah. Nah, dulu Rasulullah SAW beliau ini membuat kerja atas mereka. Dulu seorang diri kan gitu, karena ya belum ada, karena betul-betul Rasulullah khataman Nabi membawa risalah kenabian dikala itu ketika saat itu sudah ditinggalkan Nabi sebelumnya sudah jauh kan gitu, jadi masa kembali rewo-rewo lah, kembali saya lihat rewo-rewo ya. Rewo-rewo. Nah, maka sahabat Nabi ini walaupun dengan penuh pengorbanan, tidak mudah, tidak singkat. Di usia 23 tahun Nabi berdakwah, kurang lebih Allah berikan 124.000 sahabat Nabi. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sukses, dalam arti sukses secara keislamannya, yang betul-betul sukses gitu ya. Itu adalah para sahabat. Maka pernah ada satu ulama dahulu itu, dia memiliki pondok pesantren besar di zaman ini. Gitu dia
memiliki kerisauan, santrinya ini sepulang dari pondok itu kok agamanya merosot gitu, bahasanya gitu. Nek, Oke. nek sing biasanya nyekel Quran, bahasanya ngomah do ngegame, bahasanya Iya, ngono. nyekel PS gitu ya. Bensinnya lepas atau mungkin dan sebagainya merosot gitu. Maka ketika itu salah satu ulama ini tadi beliau bimbang, berarti pondok pesantren saja belum cukup untuk mentarbiah umat saat ini gitu, karena tidak jaminan gitu pulang dari pondok sebagaimana yang diharapkan. Apalagi salah kaprahnya orang tua sekarang kadang menitipkan anaknya ke pondok ndandake gitu, ndandake katrok kan gitu. Anu didandake bali-bali karepe apik. Nah, maka si ulama ini beliau meriset bagaimana dulu Nabi gembleng sahabat. Nah, itu adalah metode yang paling mustajab, mutakhir lah, mustajab apa? Paling ampuh. Paling well lah. Nah, singkat cerita tadi sahabat, dulu Nabi yang memiliki kekayaan banyak, Siti Khadijah bahkan dikatakan bangsawan, 2/3 Mekah milik dia, itu habis semua untuk usaha dakwah ini. Yeah. Mengeluarkan harta bahkan sampai sepeninggalan Rasulullah dan Khadijah ini pun, Khadijah ini dengan pakaian yang tambalannya 83 tambalan gitu. Wis masih baju satu-satunya. Padahal dulu bangsawan. Bayangkan beliau ibaratnya memiliki apa ya, bahasanya memiliki keyakinan bahasanya nek hartaku sebanyak ini nek menggo nebus hidayah untuk umat terlalu murah lah, sehingga dia Rasulullah mengorbankan hartanya. Nah, sahabat ini yang menerima Islam yang walaupun dengan proses dari sahabat satu dengan yang lainnya, maka ketika itu Rasulullah membagi fikirnya kepada para sahabat. Karena Rasulullah sadar Rasulullah diberikan tanggung jawab tidak seperti Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu ada yang diutus hanya untuk kaumnya saja, ada yang diutus untuk keluarganya saja, bahkan ada yang diutus untuk satu orang saja gitu kan. Nah, tapi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk sampai nanti hari kiamat itu adalah tanggung jawabnya Rasulullah. Padahal kuotanya usianya Rasulullah hanya diberi 23 tahun. 23 tahun ya. 40 menjadi angkat jadi nabi, 63 sedo wafat. Ini kalau di logika ini gimana, ini perintah apa ini kan gitu. Iya. 13 tahun PR seluruh dunia kan gitu. Belum ada medsos ya padahal. Belum ada medsos. Belum ada medsos zaman dulu. Orang no akses yang bahasanya yang sekarang kita andalkan gitulah. Maka ketika itu Rasulullah bagaimana membagi fikir ini kepada para sahabatnya, walaupun itu juga ada perintahnya, karena semua fikirnya Rasulullah itu dari Allah gitu kan. Jadi yang disebut pemikiran itu sebenarnya pemikiran itu ya cuman Rasulullah. Kalau kita itu mungkin masuknya masih prasangka gitu. Pemikiran kita itu belum tentu benar atau ora. Tetapi pemikiran yang betul itu ya pemikirannya hanya Rasulullah, karena langsung diberikan oleh Allah lewat Jibril alaihissalam kan gitu. Baik saja ada yang lewat Jibril, ada yang langsung sebagaimana sholat itu kan, Rasulullah diundang langsung di Sidratul Muntaha. Nah, dibimbing sama Allah bahwasanya ini saya untuk umatmu, untuk jadi kalau Nabi terdahulu itu namanya kaum, setahu saya Mas ya. Kalau untuk Nabi kaumnya Nabi itu namanya umat. Nah, yang beda kan. Kalau Nabi terdahulu itu bocah jenenge kaum, nek kita umat. Nah, maka diberikan tanggung jawab yang sama. Maka keistimewaan umatnya Rasulullah SAW nanti dia akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada kaum-kaum terdahulu. Masya Allah. Nah, kita ya Mas. Kita. Amin. Nah, kita ini nanti 500 tahun lebih dulu masuk surga sebelum kaum-kaum bahkan Nabi terdahulu. Maka dari itu dulu nabi-nabi meminta kepada Allah untuk dicabut gelar rela dicabut gelar kenabiannya demi ingin menjadi umatnya Rasulullah. Ya Allah, cabut we gelar kenabianku, aku ora masalah. Sebenarnya aku dadi umatin Nabi Muhammad, karena tahu keutamaannya. Yang dikabulkan hanya satu, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa di akhir-akhir episode akan turun sebagai umatnya Rasulullah, tidak sebagai nabi, karena nabi penutup nabi hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa kok bisa seistimewa itu? Nah, ini Allah, jadi Allah tuh berikan keutamaan, berikan alasan kan gitu. Jadi kenapa kok umatnya Rasulullah ini masuk surganya 500 tahun lebih dulu, sedangkan satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Lama sekali. Mereka dong ngantri, kita enggak ya wes oleh saku seyoda. Ya sorry kan. Nah, itu dicemburui kaum-kaum bahkan
nabi-nabi Bani Islam terdahulu. Nah, kenapa sekarang alasannya bahkan itu juga disebut umat terbaik kan gitu. Apa keutamaan sebelumnya ini biar nanti urut ya. Ya. Umatnya Rasulullah pun memiliki banyak keutamaan. Kalau zaman dahulu ada satu bahasa nenek melakukan kesalahan langsung diazab kan gitu. Zaman-zaman dulu. Tapi kalau umatnya Rasulullah keutamanya ketika dia berbuat dosa, maka ketika malaikat mau mencatat, maka Allah perintahkan jangan dicatat dulu siapa, nanti sore dia tobat gitu. Ini keutamaannya umat Rasulullah itu sangat besar. Enggak hanya 500 tahun tadi, tapi kalau dirinci sangat besar sekali keutamaannya menjadi umatnya Rasulullah. Nah, sahabat itu kan umatnya Rasulullah kan gitu. Yeah. Ketika itu sebelum jadi sahabat akhirnya menjadi sahabat. Maka diberi keutamaan itu. Kenapa? Salah satu alasannya kenapa kok bisa utama, karena umatnya Rasulullah memiliki kerja dan tanggung jawab yang sama seperti nabinya. Nah, kerja dan tanggung jawab yang sama seperti nabinya. Nah, ini perlu kita sadari gitu ya. Kalau nabi terdahulu ngajak uang sholat, wis dhek ora kon dakwah. Nah, kaum terdahulu untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk umatnya Rasulullah ini kenapa utama disebut dalam Quran kalian adalah umat terbaik? Karena kalian memiliki kerja dan tanggung jawab yang sama seperti nabimu. Nah, maka perkara itu yang dijelaskan kepada sahabat. Nah, kowe wis Islam dan kowe ditanggung jawab. Ini digembleng terus dibikin risau. Piye mengko nek misalkan di belahan bumi lain ada orang belum mengucap kalimah sementara kita punya tanggung jawab kan gitu. Ibaratnya kalau di bulan ada manusia berarti kita punya tanggung jawab harus ngirim ke sana untuk menyampaikan kalimat. Seharus itu gitu loh, seharus itu. Kan gitu. Nah, maka sahabat diberikan keutamaannya. Ketika kamu nanti mengajak orang, maka kebaikan orang tersebut pun menjadi amal jariah buat kamu. Maka sampai sekarang buku catatan amal yang belum bisa ditutup yaitu bukunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, karena Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, terus Abu Bakar kan gitu. Maka Abu Bakar ibaratnya pagi mlebu Islam, besok sudah bawa 6 orang gitu. Nah, di balik 6 orang, setiap orangnya itu ada ribuan sampai kita. Masya Allah. Kayak itu ya. MLM itu ya. Multi level manfaat tapi. Nah, sehingga ketika malaikat mau menutup buku catatan amalnya Abu Bakar, maka Allah sampaikan ora iso tutup selagi di dunia ini masih ada orang yang beribadah atau menyebut asmaku sampai kiamat. Itu belum bisa ditutup, amal jariah kita tuh masuk Abu Bakar kan gitu. Maka dikatakan surganya Abu Bakar wis sing paling gede kan gitu. Ketika itu Jibril disuruh sama Allah, Jibril, kamu sekarang aku berikan taufik kekuatan untuk kamu untuk terbang secepat kilat lah, paling banter rungono kecepatan yang menandingi terbangnya Jibril ketika itu diberikan. Untuk apa ya Allah? Untuk mengukur surganya Abu Bakar. Nah, ketika itu Jibril terbang dengan kecepatan yang Allah berikan itu wis ribuan triliun jet lah bahasa Indonesia. Itu dia terbang sudah lama sekali dan Jibril menganggap udah berhari-hari lah katakanlah. Jibril menganggap itu mungkin wis lah ngono gitu. Maka Jibril berhenti, maka ya Allah sudah sepertinya katanya gitu. Kayaknya ini saya mungkin sudah melewati jembarnya atau luasnya surganya Abu Bakar. Maka Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril ketahuilah itu baru pojokannya saja. Lagi teras dakwah, terase gitu. Belum lembu gitu. Itu baru pojokannya saja katanya gitu. Nah, itu kenapa? Karena keutamaan dia mengajak orang tadi sampai sekarang. Nah, bayangkan teman-teman, kita nggak tahu, kita mengajak orang, ya tapi tahu dengan lengah lembut kasih sayang dengan sabar, ternyata Allah berikan itu hidayah lewat kita. Kita mati ternyata di balik orang itu ada 100, 200, 100, 300 atau 1000 orang kita nggak tahu. Kita masuk kubur kok ono jariah hafiz Quran, ono jariah unggah kaji, kok aja umrah. Ngopo iki ya Allah iso ngerti ya sing tok jak ambiyen kae anake dipondokke, bar dipondokke dadi kaji, dadi kiai, wah santri oke los sama gitu. Oke, no debat akhirnya gitu. Nah, itu diberikan kepada sahabat. Diberikan kepada sahabat hari-hari. Maka penting teman-teman, kita ini selain majelis ilmu, kita penting menuntut ilmu, termasuk tadi yang dirisaukan Mas Hasbi, Mas Hasbi ya. Tadi itu majelis ilmu itu penting untuk kita dan itu juga wajib menuntut ilmu. Cuman kita juga jangan lupa kita harus punya majelis fikir. Majelis fikir itu bisa
lebih dari satu orang atau dua orang, bahkan seorang diri. Majelis fikir itu satu, misalkan teman-teman belum punya partner dakwah di rumah atau di kos gitu, maka setelah sholat subuh maka namanya fikir harian. Hari ini saya mau kemana ya, dalam rangka itu. Oh nenggone Mas Hasbi atau nenggone Mas Anton misalnya gitu. Oh Anton ki senengane ngopi, kopine gulone sithik. Nah itu dipelajari saya itu di breakdown kan kesukaan umat itu tadi. Profiling dulu ya. Maka kita mungkin membawa hadiah yang dia suka, atau ketika dia sakit kita jenguk, menjadi orang yang pertama kali menjenguk dia. Ketika dia susah kita menjadi orang pertama kali yang menemani dia. Dengan niat itu tadi, yang penting niat diregistrasikan, ya Allah ini niat saya dakwah. Sebagaimana Nabi kepada nenek tadi, sebagaimana dengan Bilal. Dakwah-dakwah yang memang kita tahu nek kita omongi malah tibone debat wong dek iki ateis misalkan ngono kuwi. Ah piye harus aja ngaji wong ateis. Ateis enggak percaya Tuhan. Tapi bukan berarti itu gerak kita bisa semampunya tadi, tapi doa tanpa batas. Kan gitu. Ya Allah, saya hanya bisa mengoleh-olehi boba kesukaannya ya Allah. Boba sing misalkan tanpa gula atau apa misalkan gitu. Aku hanya itu, semoga dengan itu engkau berikan hidayah untuk dia dan sebagainya. Ya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah itu ditransfer terus kepada para sahabat. Jadi Nabi ini tidak mengajak orang ketika itu menjadi Nabi, tetapi Nabi selalu mentransfer fikir dan risaunya, keresahan tadi, PR dia seluruh dunia tadi kepada setiap orang yang dia temui. Nah makalah jadilah sahabat 194.000 fikirnya masuk semua. Maka ketika itu haji wada, haji terakhirnya Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan seluruh sahabat kurang lebih 124.000, maka beliau sampaikan, apakah agama sudah sampai kepada kalian? Apa kalian bersaksi aku telah menyampaikan? Iya, maka kalian punya tanggung jawab. Maka yang madep melaku ngalor, sing madep ngetan mlaku ngetan, yang tinggal di situ karena dimusyawarahkan untuk jaga markas hanya 10.000. Maka teman-teman nanti insya Allah kalau ada kesempatan ke sana haji atau umroh, kurang lebih yang dimakamkan di Mekah Madinah hanya 10.000 sahabat. Yang lain kemana? Sedangkan 124.000. Yang 114.000 kemana? Ke seluruh alam. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai Cina, bahkan ada dikatakan ada sampai Indonesia kan gitu. Kalau nggak salah cucunya Muadz bin Jabal atau siapa ya, saya kurang tahu, saya belum ke sana juga, ke Aceh ada gimana, ke seluruh alam untuk menyampaikan ini agama. Kalau dulu sahabat ini dididik hanya untuk menjadi ahli ibadah saja, wis kowe salat atau dewi, zikir dewi, wis dewi geleng-geleng nang pojokan omah dan sebagainya, atau ngaji dewi, maka nggak mungkin sampai sini. Kita sekarang nggak ada di sini, mungkin kita masih nyembah simbah boleh. Naudzubillah. Nah, itu yang disampaikan. Maka sahabat, dan itu dikembalikan lagi, dan dakwah ini untuk kita sebenarnya. Dengan kamu berdakwah, dengan kamu fikir mengajak orang pada baik, maka kebaikan sedang kekal yang ada pada diri kamu. Sehingga kita akan terjaga selama fikir itu ada di diri kita. Maka pentingnya dakwah itu enggak hanya seminggu sekali, sebulan sekali atau momen terus, ya setiap hari. Dengan potensi dan kadar kita masing-masing tadi. Maka teman-teman, misalkan teman-teman masih kuliah, maka langsung deklarasikan sekarang, saya sekarang kuliah untuk berdakwah, kan gitu. Walaupun menuntut ilmu, untuk menyenangkan orang tua macam-macam ya, tapi diregistrasikan untuk berdakwah. Bagaimana neng kampus mengko sapa ya sing iso, walaupun sampai berkali-kali belum bisa, itu jangan lihat hasil, kata ulama. Dakwah ini nggak boleh lihat hasil. Kalau dikasih nanti hati kita belum siap jadi sombong ya. Kalau nggak dikasih kecewa, nanti kita tinggalkan dakwah. Wis tak jajak ke kopi patang lusin ya ora tobat-tobat. Nah, itu namanya nggak boleh seperti itu. Karena yang Allah tanyakan nanti apa yang sudah kamu buat untuk teman kamu, gitu, pertanggungjawaban itu. Nah, maka ketika ada alim ulama ketika itu memberi targhib atau semangat kepada pelajar, waktu itu kami kumpulkan pelajar, ada ulama menyampaikan, ketika kamu ke kampus, walaupun itu zahirnya menurut ilmu, tapi ada niat dakwah di situ, maka apa-apa yang ada hubungannya dengan sekolah itu menjadi timbangan amal baik nanti di sisi Allah. Dalilnya apa gitu katanya? Dulu sahabat lagi nyuci kuda yang kecil. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu ngurusi kuda yang kecil, kenapa yang enggak besar saja, yang besar ini kan besok untuk berangkat fisabilillah, kata. Maka sahabat katakan, yang kecil ini pun juga saya siapkan nanti untuk fisabilillah. Maka Rasulullah katakan, mulai sekarang karena niatmu itu, maka kandangnya, makanannya, bahkan kotorannya nanti menjadi timbangan amal kamu di sisi Allah. Ada hubungannya dengan dakwah.
Maka teman-teman nanti motornya, printernya, makalahnya, flash disknya, apa nih clipping, iso ono ra ya saiki clipping. Wis ra ono clipping lagi. Maka menjadi timbangan amal. Maka ini penting, dimanapun kita harus membawa kerja ini, karena kerja ini ibarat induk sebuah amal. Induknya gitu, induknya. Ibaratnya nanti kalau ibaratnya induknya apa? Kalau kita ambil induk ayam itu, maka anaknya itu akan otomatis ngikut. Katut ya pasti. Induknya amal maksudnya ulama tamsil kan yo kutuk-kutuk atau anak ayam itu ibarat amal, sholat, zikir, puasa, zakat itu nanti akan ikut semua. Tapi kalau dakwah kita tinggalkan, sadar tidak sadar, kita pilihannya hanya dua, mengajak atau terajak kan gitu. Fikir kita nggak ada itu, akhirnya fikirnya ke yang lain. Wah koncoku udah healing rene ya ini. Akhirnya pikirnya padahal healing boleh ketika kita niatkan dalam dakwah. Wah, tak ngancani koncoku healing lah, bendeke seneng, sapa ngerti sok dia enak toh dakwah ento. Healingnya oleh. Healingnya ento kan ngono ki. Jadi yang penting di apa namanya diniatkan. Gitu. Nah, dan itu yang ditanamkan kepada para sahabat sehingga ketika itu 2/3 mengenal Allah dan Rasulnya masuk Islam dalam waktu yang singkat termasuknya. Waktu itu the best movement lah wajahnya umat Islam ketika itu. Nah sekarang mohon maaf kenapa sekarang kita bahkan yo mungkin diri saya sendiri kenapa kita sekarang merosot, umat sekarang mengalami kemerosotan. Loyo gitu. Loyo gitu. Nah kenapa? Karena kerja ini sudah mulai ditinggalkan. Kerja dakwah itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau itu resepnya cuma itu saja. Pertanyaan yang sangat sering ketika di kajian itu, Mas, apa namanya resepnya istiqomah gimana? Ya itu tadi sebenarnya. Oke. Nah, kan gitu. Karena walaupun dia mau atau tidak, kita akan terajak kepada perkara yang kita ingin pikirkan tadi. Sebagaimana teman-teman kalau ke terminal itu ada kernet bis itu dia menawarkan bisnya dari Jogja, Bandung gitu kan, Bandung. Maka walaupun sampai Bandung kursinya tidak terjual semua atau separuh, tapi insya Allah kena itu sampai Bandung kan gitu. Iya betul. Kan gitu. Maka usaha kita tuh usaha atas kena saja. Janah. Surga. Yuk surga. Enak ya sini ya. Akhirnya kita akan terajak karena dia akan otomatis risonya itu yang bermutu gitu loh. Orang risone itu sing galau rapuh atau piye masih. Kancaku ki mbene maksiat bareng-bareng saiki piye carane pikir sesaat untuk agama Allah. Rasulullah sampaikan lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah sunnah. Masya Allah. Pikir sesaat. Piye iki? Ketika itu sahabat neng teras lagi mikir ngene iki. Wah, kowe mikir apa kata Rasulullah? Aku mikir bicarane iki kenal Allah, iso salat piye. Maka Allah melihat malaikat membawa itu, ketahuilah pahalane mikir sesaat ini mau lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Masya Allah. Kenapa kok besar? Kok sebesar itu? Karena itu fikirnya Nabi. Apa-apa yang ada hubungannya dengan Nabi itu istimewa di hadapan Allah. Kan gitu. Umar bin Khattab itu dulu nauzubillah mau membunuh Nabi. Tetapi pada akhirnya dia diberikan hidayah. Kan gitu. Maka ulama membedah atau mentafsir kisah yaitu sahabat ketika itu. Kenapa alasan Umar ini diberikan hidayah bukan Abu Jahal? Karena kedua Abu dulu yang didoakan Rasulullah. Ya Allah kuatkan Islam dengan kedua Abu ini. Dulu Umar itu namanya Abu Rasulullah. Abu Jahal terus yang Umar siapa yang? Saya lupa. Nah, tapi yang dipilih Umar. Maka di situ alasan salah satunya kenapa? Karena Umar itu tidurnya posisinya kayak Nabi. Miring gitu ya. Miring gitu. Itu enggak sengaja. Dan waktu itu masih menjadi musuhnya Nabi. Goro-goro kuwi Allah ridho dan diberikan hidayah. Ibaratnya ora etok-etok we entuk to, apa meneh sengaja kan gitu kan. Seperti sebagaimana namanya tukang sihirnya Firaun ketika melawan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah ke Firaun terus tukang sihirnya melempar tongkatnya menjadi ular, terus akhirnya Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular lebih besar dimakan. Dan singkat cerita seluruh tukang sihirnya itu masuk Islam ketika itu, masuk ajarannya Nabi Musa gitu. Maka dikatakan kenapa alasannya kok ora Firaun ora jarine kostume tukang sihir kaya kostume Nabi Musa. Sesimpel itu saja Allah memberikan. Karena apa-apa yang ada hubungannya dengan kekasih Allah, maka Allah akan sayang juga, Allah akan cinta. Nah, ini fikirnya, iki bocah ora cetha gondrong atau misalkan gondrong apa jenenge tampilnya compang-camping tapi kok mikir kancane sholat yo. Wah, masalah ibaratnya maka zaman sekarang lagi kan gitu. Maka itulah bisa jadi itu yang nanti yang menjadi keridhaan Allah untuk kita semua. Masya Allah. Maka teman-teman perlu kita ketahui itulah sahabat dulu itu betul-betul memegang teguh dalam arti saya butuh kerja ini. Kalau enggak saya akan melorot gitu. Maka dengan dia
membuat ini kerja, maka apa namanya dia akan terjaga keimanannya gitu. Oh gitu ya, tetap harus istiqomahnya adalah kerja dakwah. Yang lain nanti insya Allah ngikut ya. Bisa ikut. Apalagi di sini sudah ada teras dakwah, sudah ada wadahnya. Jadi tinggal teman-teman gimana sih teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain untuk datang ke teras dakwah ya, menimba ilmu. Di sini banyak kajiannya. Atau mungkin yang punya masjid di rumah mau diramaikan gitu. Bisa dia, nanti bisa kenalan aja di sini sama teman-teman dari teras dakwah. Kalau pengen, Mas aku kok pengen sisan ya, aku udah ngerti apa-apa, piye caranya ya. Nanti mungkin setelah acara ini bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman teras dakwah, bisa bergabung juga dengan teman-teman teras dakwah, gitu ya. Oke, terus ini ada, oke, wah ada pertanyaan ini. Wah, masya Allah. Langsung ono sing kan titip ya. Oke, aku punya circle temen yang deket banget. Oke, setelah hijrah kayak kita saling menjauh. Wah, ini sering terjadi ini. Karena satu lain hal. Tapi aku tuh masih sayang ke mereka. Tapi mereka kadang pergaulannya masih nggak hijrah. Maksudnya nggak hijrah, masih rewo gitu ya. Gimana ya? Aku cari teman baru atau balik sama mereka yang mereka tapi gak jadi hijrah. Ini pengen hijrah tapi konco-konco ini durung. Mending didoi apa piye ini ya Gus? Ya ini sering terjadi di dunia persilatan. Persilatan ya. Iya, jadi gini teman-teman. Kita tidak disuruh untuk meninggalkan teman kita, sahabat kita, tapi kita mungkin misalkan dulu kebiasaannya buruk, yang kita tinggalkan kebiasaan itu. Kebiasaannya ya. Ya alhamdulillah saya sekarang pun masih bisa nongkrong, ngopi, misalkan ngapunten dengan teman-teman ya yang sekarang masih riwo-riwo lah katakanlah. Ya dengan niat itu tadi. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan gitu. Bisa jadi itu maksudnya Allah nanti mengantar agama ke mereka lewat jenengan kan gitu. Ya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jenengan nanti mau dijadikan duta besarnya Allah di circle-nya jenengan kan kita nggak tahu. Allah punya rencana apa. Nah cuman terkadang kita perlu juga ketahui bahwasanya dakwah ini pun itu tadi niatnya jangan semata-mata koyo ingin memperbaiki orang. Niatnya untuk kita sendiri. Nah maka ketika itu apa namanya islah diri atau kita niatnya perbaikan diri terus pokoknya gitu, tanpa harus memutus tali silaturahmi kan gitu. Cuman memang ketika ada kalanya ketika kita ini belum siap kan gitu. Ya termasuk saya pribadi pun dulu 2 tahun sempat ngilang lah bahasanya. Walaupun itu saya tidak sengaja juga karena saya ibarat punya hobi baru terus saya ke situ. Tapi kalau saya ambil hikmahnya, ya memang kadang kita ada kalanya untuk berhijrah sejenak gitu. Berhijrah untuk benar-benar fokus untuk kita perbaikan diri tanpa melupakan, tanpa lupa mendoakan juga teman-teman kita. Ya Allah, dulu saya masih sama-sama, saya juga pengen taat sama-sama. Cuman saya belum ada kekuatan ini ke sana. Walaupun itu tadi kita datang juga bukan untuk menceramai, bukan untuk prakteknya harus seperti itu gitu. Nah, tapi memang ada kalanya teman-teman jangan sampai karena gini, dakwah ini ibaratnya itu center cas-casan gitu ya. Kadang kita itu jumpa itu ya energi kita juga melempem juga ini kan gitu. Karena kita bertemu dengan berbagai macam karakter energi gitu kan. Maka ada kalanya kita berhijrah lagi untuk ngecas lagi. Jangan jadi lilin. Kalau lilin itu menerangi yang lain tapi dirinya habis sendiri lama-lama gitu. Kalau lilin, dia menerangi tempat tapi lama-lama dia habis sendiri. Maka harus ada, maka kalau ulama sampaikan semua, bahkan ini dulu juga yang dibuat sahabat, dalam proses itu hijrah itu ada 2, hijrah intikoli dan hijrah makomi. Apa maksudnya? Ada hijrah muhajirin, ada muhajirah ansor kan gitu. Kalangannya sahabat itu 2 golongan saja, muhajirin dan ansor. Ada kalanya dia meninggalkan kampungnya untuk itu tadi perbaikan diri. Nah, itu nanti juga ada kalanya untuk kembali ke makomnya. Makomi itu tempatnya gitu. Jadi ya ngono kuwi nek pas lagi ngaji nang Jawa ya ning omah dene. Cuman itu tadi untuk menghindari daripada jadi pilih kemelazatan yang lebih baik saja ketika dihadapkan 2 pilihan. Nah, iki aku tanggung jawab juga karo kanca tapi nek aku rene malah aku sing mejen juga gitu. Ya sudah kita kuatkan diri kita sebenarnya gitu. Ya, kuatkan diri dulu, nanti kalau sudah kuat balik lagi ya ke circle-nya. Ya gitu, tanpa itu tadi tanpa melupakan gitu, tanpa
Seperti itu. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditanyakan mungkin? Oke, Mas, monggo Mas yang di belakang sana. Iya. Pakai mic mungkin? Oh, sudah ada. Oke. Mike Tyson yang dipakai Mas. Cekel Mas dantil. Der. Cek. Oke, Ustadz. Saya Yes. izin bertanya. Mananya siapa Mas? Apa? Mananya siapa? Namanya siapa? Oh, nama saya Ipin dari tadi. Siapa Mas? Nama saya Ipin dari tadi. Ipin dari tadi. Oh ya, apa-apa lah, apa-apa. Upin mana Upin? Oh, Upin mana? Apa-apa. Maklum jamaah ini macam-macam. Ono sing kene iki ora apa-apa. Oke, pertanyaannya Ustadz, saya izin bertanya ya. Selain berhasil mengajak orang pada kebaikan, apa indikator keberhasilan dakwah? Terima kasih. Udah itu aja. Ya, itu aja. Oke, saya dulunya tak kasih kopi Mas. Oke, tolong dikasih ke sana mungkin. Maju dhewe ora apa-apa wis kene. Apa? Ra ndek izin toh, ora apa-apa ya mati ini. Matur nuwun Mas Ipin. Iya, apa indikator keberhasilan dakwah itu? Wah, iki indikatornya apa? Ada Ya. indikatornya apa itu, Mas? Apa indikator berhasilnya? Nah, jadi mungkin pertama jawabannya apa namanya? Sebenarnya itu kesuksesan dalam dakwah. Nah, itu tadi itu bukan terus dilihat dari berapa banyak yang ikut gitu kan. Karena hakikatnya hidayah itu dari Allah kan gitu. Cuman kesuksesan dakwah itu ketika kita sudah buat sebagaimana yang Rasul buat. Nah, Jadi, gitu ya. oke. Sebagaimana yang Rasul buat. Piye? Yo sabar kan ngono ki. Misalkan aku wis dakwah ya Mas nang kancaku. Wis pisan yo rasa nuntut. Wis yo dadah. Itu jenenge urung berhasil. Karena keberhasilan itu bagaimana dia terus dengan sabar. Sampai kapan? Sampai kue mati sih apa aku sih sing mati berarti itu baru selesai dakwanya kan gitu. Bahasanya gitu. Bukan terus sampai ya itu tadi keberhasilan itu ketika kita sudah buat, sudah melakukan. Karena perintah itu yang penting dikerjakan kan gitu bahasanya gitu. Cuman murahnya Allah nggak nuntut hasil di situ. Jadi keberhasilan dakwah ketika kita sudah buat sebagaimana yang Rasul buat. Maka penting kita belajar sirah perjalanan Nabi, sahabat, bagaimana Nabi menjumpai ini, ketika di tempat seperti ini harus apa, ketika Nabi di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah, Allah kirim malaikat untuk membenturkan kedua gunung di Taif itu, Ya. kan gitu. Gimana ya Rasulullah, apa perlu saya benturkan gunung ini? Oh jangan, mereka hanya belum tahu, kan gitu. Mereka hanya belum tahu. Mungkin anak-anak cucu mereka nanti yang menerima Islam dan menjadi pejuang agama, dan kan gitu. Nah, ketika kita misalkan mendapatkan tempaan yang sama, walaupun tidak ada apa-apanya dengan penderitaan Rasul, apakah sudah seperti itu belum, kan gitu. Misalkan kita contohnya keserempet matane baju ramai sholat itu, seperti itu apa ya, Mas? Maaf, saya yang salah. Kalau Rasulullah seperti itu kan gitu. Ya ini untuk saya juga. Misalkan kita menjadi pribadi muslim, mohon maaf, misalkan numpak motor cerjo ono wong ngalangi baju kira aku mes salat ngetirang ini, itu berarti enggak ada fikir dakwah di situ, enggak ada fikir Nabi. Tapi kalau anu nggih monggo Mas, bahkan ketika dia yang salah, kita yang minta maaf. Itu kan caranya Rasul untuk menggait, wong iki mau ayam tenan nih sapa ya, ngepo dan sebagainya mungkin seperti itu. Nah, jadi kesuksesan itu bagaimana kita buat itu dengan caranya Rasulullah. Sama contohnya sholat. Sholat itu indikator apa jenenge apa bahasane? Indikator. Indikatornya sukses sholatnya piye? Yo ketika kita buat sebagaimana yang Rasulullah buat dan semampu kita. Mungkin teman kita seperti itu, tapi kita dalam rangka ini kan gitu, dalam rangka. Jadi kesuksesan itu. Akhirnya sukses yang sesungguhnya akhirnya itu rahmat Allah, kembali ke rahmat Allah. Jadi gitu. Jadi teman-teman, jadi nanti teman-teman ketika banyak belajar juga kisah-kisah saya punya, kalau saya itu kitab Haidus Sabah ada jilid 3 itu kisah-kisah dakwahnya mereka. Maka nanti itu kalau saya pelajari, wah iki ya cerminan umat saiki, kasus-kasusnya meh padha gitu. Hampir sama ya? Ono sing ngeyel, ono sing maidu, ono sing cie-cie, ya ono kabeh ning ngono gitu. Oh garek kita tinggal nyontoh saja. Tertib kita tertibnya sahabat gitu saja. Tertib kita itu rasah gawe ukara dhewe dalam arti ketika menyikapi masalah sahabat seperti ini. Ada kalanya misalkan marah atau tegas itu ketika apa kan gitu. Neng kene aku durung iso marah atau tegas ki dan sebagainya. Nah itulah. Maka sebenarnya dakwah ini akhirnya kita sendiri yang digarap oleh Allah. Hati kita sing kudune apa jenenge nesu dadi ra nesu. Sing kudune dadi memaafkan. Akhirnya akhlak kita berubah. Dan akhlak ini buahnya umat Islam.
kita kira akhlak kita sudah akhlaknya Nabi atau akhlaknya Fir'aun kan gitu. Atau akhlaknya Abu Jahal gitu tadi. Sing pengen ini karepe dhewe menang dhewe kan gitu. Iya, Wah, iki akhlak iki sifatnya Fir'aun iki karepe menang dhewe menguasai atau apa dan sebagainya. Atau Korun mungkin yang menumpuk harta kan gitu. Rakus sekali. Nah, makanya akhirnya akhlak kita nanti akan dibuat sebagaimana yang kita ikuti gitu. Ya. Kita sedang mengikuti Rasulullah maka akhlak kita akan dibentuk seperti itu. Masya Allah. Insyaallah nggih. Ya, Gitu. gitu nggih jawabannya nggih. Langsung saja next pertanyaan berikutnya biar waktunya cukup nanti ada yang bertanya mungkin dari. Oke, silakan Mbak. Mohon maaf mic untuk Afat ya. Sudah ada? Ini yang depan sendiri. Depan sendiri. Nah, ini Mbak. Monggo silakan Mbak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mungkin agak sedikit menyimpang ya dengan hal yang disampaikan, Oke, tidak apa-apa. sedikit bid'ah ya pertanyaan mungkin ya. bukan, Menyimpang, bukan seperti itu. Menyimpang. Jadi bagaimana pendapatnya jika kita belum selesai untuk mempelajari ilmu agama kita secara keseluruhan atau dalam artian kita belum terlalu baik dalam akidah tapi kita sudah mempelajari ilmu filsafat. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana pandangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tuntas apa namanya belajar agama tapi belajar filsafat ya. Yang jawab Mas Bapak apa saya? Aku orang tahu sih sinau filsafat soalnya. Oke, ini setahu saya Mbak Yanti, mohon cari referensi lain. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin saya mohon maaf, tolong dibenarkan. Jadi filsafat seperti apa dulu sih? Karena filsafat itu setahu saya, filsafat barat ya, filsafat barat itu lahir dari apa namanya penolakan mereka terhadap kepercayaan yang ada di sana. Jadi memang sifatnya material. Apa-apa yang bisa nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat itu tidak ada. Intinya gitu. Terus banyak hal memang yang bertentangan dengan Islam. Tapi apa namanya nggak semua, tapi banyak. Tapi ada beberapa ya. Jadi menurut saya mending belajar tauhid dulu secara tuntas, mungkin secara logika. Terus nanti kalau mau belajar filsafat tujuannya untuk apa dulu belajar filsafat? Kalau itu cuma menjauhkan kita dari Allah, ya ndak usah buang-buang waktu. Tapi kalau untuk nanti digunakan untuk dakwah, untuk ini menjelaskan bahwa memang teman-teman yang ateis itu memang rata-rata memang mereka belajar filsafat. Kita akui iya, nggak semua yang belajar filsafat itu ateis. Tapi teman-teman yang ateis itu memang mereka juga belajar filsafat. Jadi mungkin tujuannya dulu untuk apa? Kalau tujuannya untuk berdakwah, pelajari dulu Islamnya, baru belajar itu. Itu pun harus dengan orang yang tepat, dengan guru yang tepat. Guru yang bisa menjelaskan logika ini. Jadi kita akan menjelaskan juga tidak salah dan kita sendiri tidak sesat pikir nanti. Mungkin itu ya Mbak ya. Mohon maaf kalau ada salah nanti bisa dibenarkan saya. Gitu Mas. Gitu ya. Saya tahu ini. Itu gitu ya. Ya sebenarnya kalau mungkin nambahi saya, kita dalam belajar apapun, kita iman ini kan perkara yang paling penting, mendasar, akar dari kita semua. Jangankan misalkan filsafat yang mungkin dianggap sebagian rodo beresiko misalkan gitu. Ya. Kalian teman-teman belajar kedokteran pun juga jangan lupa belajar iman yakin gitu. Kalau teman-teman jadi dokter itu yakin dengan obat yang menyembuhkan, ya itu namanya nggak benar juga, iya, sirik ya. juga kan gitu. Jadi perkara apapun itu, walaupun ini saya menambahkan ya, jadi intinya tauhid akidah ini itu yo kita usahakan karena itu akarnya. Jadi ketika akarnya baik pasti batang pohon, ranting, daun, buahnya itu akan baik. Ya itu tadi termasuk tadi belajar itu termasuk ranting-rantingnya saja kan gitu bahasanya. Gitu. Jadi tak apalagi bagus ketika aku pengen daftar kono jurusan filsafat lah. Ngopo ya kowe filsafat ora? Aku pengen mlebu kampus silaturahmi wong kono, njajake wong kono ben itu hidayah kan misalkan. Mau kan gitu itu lebih baik lagi. Tombok kurbane bayar kuliah. Ini tujuannya untuk apa nanti belajar filsafat? Karena nanti kalau untuk menyiarkan Islam berarti ya belajar Islam dulu baru nanti belajar filsafat. Tujuannya dulu ya, yang penting ya. Niatnya untuk apa? Ya sebagaimana gini Mbak, kalau dulu sahabat kita ikut kembali tertibnya sahabat tadi. Kami belajar iman baru belajar Quran. Bahkan Quran loh itu kan. Karena ketika iman ini sudah wujud,
hukum apapun yang Allah perintah itu menjadi manis kan gitu. Tapi apa artinya? Mohon maaf. Ya kita sekarang tahu ini dosa nyatanya sih dilanggar, berarti imannya kan lemah kan gitu. Imannya belum mengantarkan dia untuk mau sepakat atau menerima daripada aturan yang Allah berikan, hukum yang Allah berikan itu. Jadi iman ini 13 tahun sahabat digembleng oleh Nabi Muhammad, bagaimana masakan kebesaran Allah dari mulut ke dalam Ya, cek. cek. Nah, jadi memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati dalam kurun waktu 13 tahun itu. Bicara Allah terus ya ayuhanas qul la ilaha illallah. Jadi bicara kebesaran Allah. Akhirnya masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang kenapa kita ini kebesaran dunia masuk hati? Bukannya Allah melarang kita memiliki itu semua, fasilitas uang, mobil dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya sekarang hati umat dipenuhi perkara-perkara itu. Istri, pacar dan sebagainya, karena kurangnya kita bicara kebesaran Allah. Maka Rasulullah sampaikan, jadidu imanakum, perbaulah iman kalian. Maka sahabat pertama bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka aksiru min qouli la ilaha illallah, banyak bicara kebesaran Allah. Maka ini yang menjadikan kita menjadi problem. Kenapa sekarang mobil yang harusnya di garasi masuk hati, uang yang harusnya di dompet masuk hati, bojo sing ning kamar mlebu hati kan. Jadi hati ini cuma segenggam tapi seluruh dunia bisa masuk. Karena hari-hari kita bicara, mendengar, melihat perkara itu semua. Kurangnya kita bicara kebesaran Allah. Kalau Allah sudah masuk, no problem. Arab ketemu Fir'aun, ketemu apa, Arab ketemu tidak akan mencuci otak kita, bahasanya gitu, tidak akan mempengaruhi kita. Gitu. Gitu ya, Mbak. Kira-kira jawabannya ya. Saya juga pernah belajar filsafat dikit-dikit. Filsafat ya, lagunya Marcel. Oke, firasat, sorry. Oke, next siapa yang mau bertanya lagi? Saya senang ini lebih enak untuk berdiskusi. Ada yang punya masalah mungkin yang mau didiskusikan, terutama ini masalah tentang mengajak dalam kebaikan ya. Silakan ada akhirnya yang mau Oke, Mbak silakan. Yang Afat mic-nya di situ. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi di antara pertemanan kami ada satu teman yang suka lepas pasang hijab dengan alasan dia memang tahu kalau itu dosa, cuman dia ngerasa belum siap. Sedangkan kami di sini sebagai teman takut kecipratan dosa juga. Jadi kita mau memberitahu atau menasehatin pun karena kita tahu wataknya agak keras, jadi kita tidak punya keberanian untuk memberi nasihat atau apapun itu. Dan kami hanya berharap semoga dia mau istiqomah memakai hijabnya. Amin. Terus mungkin Ustadz ada trik jitu untuk kita supaya bisa membuat teman kita istiqomah memakai hijabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takut untuk memberitahu ya. Coba dikasih tempe mungkin ya. Jadi kembali tadi Mbak, trik itu piye ya? Puji hujan ya, trik puji hujan. Jadi kadang nggak bisa, inilah seninya dakwah. Ono trik ini nggo iki tapi nggak bisa untuk orang yang lain kan gitu. Lain-lain. Jadi maka Abu Basirah Allah kasih feeling itu kayak gitu kan. Rasulullah pun memperlakukan para sahabatnya ketika itu pun berbeda-beda. Ada yang contoh misalkan ya, ada yang sahabat imannya kuat, imannya lemah, tapi punya ilmu, tapi imannya lemah gitu. Berilmu tapi imannya lemah. Imannya lemah, makanya gitu. Ya Rasulullah, saya ini habis berzina gitu. Ketika itu umatnya Rasulullah, ini bagaimana ya? Dia nggak punya iman gitu. Jadi sama Rasulullah diajak diskusi perumpamaan, kan gitu. Oh, gimana kalau kamu rasanya ibu kamu dizinai orang, kan gitu-gitu. Tamsil ringan gitu. Ada sahabat yang imannya kuat tapi nggak punya ilmu. Nah, imannya kuat nih. Nah, iman kuat kan samina batona, tapi ilmunya belum ada.
Maka ketika itu sahabat dilihat ada cincin emas yang di jarinya, maka Rasulullah nggak banyak-banyak ngomong kayak tadi. Jelas dari sini ini langsung guang Rasulullah gitu. Berarti salah gitu. Imannya kuat sehingga tidak sakit hati. Ya kan gitu. Nah, maka kita itu kadang melihat teman kita ini sing model sing kepiye iki, akhirnya gitu. Iki wis ngerti fatwane tapi imannya belum bisa mengantarkan dia untuk melakukan itu, kan gitu. Termasuk hijab tadi. Maka harus cara menyampaikannya juga tidak sebagaimana orang yang imannya kuat, kan gitu. Maka itu mah teman-teman. Jadi paling enggak gini, mudahnya mungkin ini singkat saja. Paling enggak Mbak, paling enggak dia itu tetap mau menjadi, bukan mau, gimana upaya jenengan itu agar dia tetap menjadi sahabat kita. Nah gitu, daripada mencari sahabat yang lain, akhirnya yang mungkin malah lebih mengendorkan lagi, kan gitu. Jadi bicara wis sikir apa lah, yang penting deh nyaman jadi sahabatku. Itu dulu ya. Itu dulu. Jaga hatinya dulu ya. Nah, sekarang jenengan akan tahu bagaimana agar dia senang dengan kita, sahabat kita. Ya itu tadi, cari kesenangan dia yang membuat apa dia senang, kan gitu. Yaitu tadi contohnya ketika dia misalkan meh kuliah motor rano, kita kasih motor dan sebagainya. Doa akhirnya. Nah, ini penting digarisbawahi. Gerak kita itu, ini kadang orang itu ngapunten, kadang sekarang kita kadang nganggone logika, akhirnya jatuhnya nafsu. Kadang kalau dalam konteksnya dalam kerja dakwah, akhirnya memaksa dan sebagainya, itu enggak diperbolehkan. Maka sebenarnya kerja kita yang sifatnya zohir tadi, yang tampak tadi sebenarnya hanya 10%. Terus 90% kerjanya apa? Doa malam. Ya Allah, saya tadi hanya bisa itu tadi memberikan dia gini, jadikanlah itu aswabidah untuk dia ya Allah. Maka Rasulullah SAW mewajibkan dirinya untuk tahajud, mendoakan kita semua ini. Kan gitu. Sekarang nih dipikir piye aksesnya Rasulullah tekan kene, kan gitu toh. Yang dia bisa lakukan cuman setiap hari ngetuk pintu mungkin 10 pintu, 80 pintu di sekitar Mekah, Madinah saja misalkan, kan gitu. Mekah sebelumnya. Nah, tapi itu tadi doa, meyakini bahwasanya senjatanya umat Islam adalah salah satunya dengan doa. Nah, kalau kita sekurang-kurangnya kalau nggak bisa bangun tahajud, ya setiap sholat fardu itu kita doakan teman kita itu tadi. Semua termasuk, ya Allah curahkan hidayah untuk diri saya, keluarga saya dan umat seluruh alam. Yang sudah Islam dikuatkan imannya, jadikan mereka asbab hidayah. Yang belum Islam bisa merangkul dan semua doa itu, dan itu doanya Rasulullah. Nah itu pasti Allah senang gitu. Jadi yang penting itu dipelajari gini Mbak, kalau ada bahasanya apa ya, target gitu. Nah, itu tadi apa yang bisa saya buat untuk dia. Profiling dulu ya. Yang sekiranya mengurangi resiko menyakiti hati, pergi dari kita. Wah, aku saat ini karo diceramai terus aku sudi haram. Nah, itu akhirnya itu kegagalan kita. Berarti kita membuat tidak kembali tadi dakwah tidak melulu bicara. Di sini pun saya meyakini ini bagian saja dalam dakwah. Ini bagian gitu. Saya datang, sudah ada orang datang, tapi kalau dakwah yang sesungguhnya kita tidak nunggu diundang, kita jumpai orang misalkan semampu kita, misalkan target aku sehari siji gitu, sehari rong majelis neng konco, walaupun zohirnya ngopi dan sebagainya gitu ya, tapi itu tadi ada gerak terus ada doa seperti itu dan diregistrasi itu ya. Nah, ini niatnya dakwah gitu ya, diniatkan seperti itu pasti insya Allah. Dan itu tadi beruntungnya kita kadang gini Pak, surprise-nya Allah itu kadang mungkin yang kita tuju itu orang dikei hidayah, mungkin naudzubillah tekan mati. Tapi bisa saja doa kita tuh dijabah untuk orang di belahan bumi lain. Kan gitu. Sahabat ketika itu ada mereka dikirim berdakwah ke luar negerinya gitu. Maka ketika itu mereka menjumpai satu suku, dan ketika sahabat itu baru turun dari kendaraannya, entah itu kapal atau kuda, waktu itu saya lupa sampai situ. Nah, maka baru sampai itu kepala suku membawa umatnya menyambut mereka dan langsung ngomong, aku ikut kalian gitu. Apa yang kamu seru aku akan ikut. Sahabat bingung, loh saya itu baru sampai, belum menyampaikan, belum berakhlak tadi, belum nyervis lah katakanlah. Maka kata suara sukunya, kami ini menyembah patung anjing dan semalam patung anjingnya ini bicara, besok ada tamu kamu ikut ajakan mereka gitu. Maka kamu ikut dengan maka maksudnya apa? Susah payahnya sahabat sudah Allah nilai gitu. Perginya dia meninggalkan kampung yang dia cintai, orang yang dia cintai itu Rasulullah, itu sudah menjadi sudah gogroke lah rahmatnya Allah bahasanya gitu. Sehingga itu bukti dalam arti Masya Allah, yang penting itu gerak semampu kita, semaksimal ya. Mampu itu orang
definisi mampu itu misalkan jenengan nganu ya lari-lari di alun-alun kidul itu loh. Iya. Tapi nganti semaput itu mampu gitu loh. Ora wis iso tangimnya itu semampunya itu sebetulnya. Tapi kalau baru 2 kali terus kok wes ya semampuku toh, tapi masih bisa jalan lari itu belum semampunya. Semampunya, gitu ya. nah semampunya nganti semaput gitu. Gasnya gitu. Nah, itu Rasulullah sahabat itu nganti bahasanya gitu. Nanti nges gitu ya. Jadi Allah. itulah pentingnya sehingga kita dalam proses atau ikhtiar atau mengusahakan itu nafsunya tidak jalan akhirnya. Nah kadang setan main kan ngono ki. Akhirnya kita bicara dengan kata-kata fatwa ini benar tapi menyakiti hati dia. Kan gitu. Apa namanya sikap kita yang disampaikan soheh gitu. Yeah. Tetapi membuat hati orang sakit. Nah, jadi itu bukan dakwahnya Nabi, mohon maaf kan gitu. Oke. Nabi itu membuat hati umat menjadi yang tadinya susah menjadi senang. Jumpa beliau diusahakan seperti itu. Oke. Kan gitu. Maka teman-teman setelah tahu tanggung jawab ini, misalkan teman-teman sudah didahulukan ngaji atau katakanlah mendekatkan pada Allah lebih dulu daripada temannya, terlebih lagi tahu tanggung jawab ini, berarti PR-ku dulu saya sebelum tahu itu asik, setelah tahu aku jadi lebih asik gitu. Di circle saya. Orang malah kualik saploke ngaji nyenyengit kan. Angker malah. Lebih terlebih masalah servis, masalah itu akhlak itu penting sekali. Maka ibaratnya kalau seluruh umat Islam memiliki fikir yang sama sebagainya fikirnya Rasulullah, insya Allah ibarat orang tidak Islam itu melihat umat Islam seperti taman bunga, nggak perlu disuruh masuk sendiri. Masya Allah. Maka ibaratnya kita tuh mau ngajak tapi rumah kita masih bocor sekarang gitu. Akhlaknya remuk. Kan gitu. Sekarang kita banyak ditertawakan. Ya kita menjadi introspeksi untuk kita. Mungkin kita yang belum tadi. Akhirnya akhlak gunung benar aku sih nafsu di sini masih terpancing amarah terus gitu. Ya marah itu kadang dipakai dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya gini, ada ulama malfuzat ulama itu menyampaikan kerja dakwah ini dengan jihad perang itu sama pahalanya. Kalau jihad perang itu ibaratnya yang diajukan seperti apa jenenge? Fisik dan amarah agar apa? Ben ketok gagah. Bahkan sahabat-sahabat ketika sudah mulai beruban ketika mau perang mereka mengecat rambutnya. Biar terlihat kuat gitu. Tapi kalau dakwah yang harusnya marah jadi nggak boleh marah, kebalikannya gitu loh. Jadi kalau dalam perang amarah ketok di keren dimacuk-macuk digagah-gagah untuk biar mungkin musuh takut atau tapi kalau dalam dakwah yang harusnya kita marah itu tidak boleh marah. Dalam rangka mengajak tadi. Jangan sampai kalah dengan pegawai hotel ya. Ramah banget. Kita lihat pegawai hotel, pegawai diskotik dulu kan kalau mau silakan Mak, mau kerja mana? Kadang ditutke ini servisnya apa? Hotel yang ngono 24 jam. Mosok kita umat Islam besengut kan. Masih besengut apa ya? Mukanya enggak enak. Enggak enak, Sekalinya orang ke masjid jadi kapok kan gitu. Ini kita harus banyak-banyak main ke diskotik berarti saya. Ingin kau nganu naik tadi, potongan naik kau. Iya maksudnya lo, ada satu kisah ya. Ada satu kisah itu, saya pernah mendengar satu kisah curhatan orang. Dia menulis dalam satu, dia itu sholat ke masjid. Terus nggak sengaja handphonenya berbunyi. Terus perlakuan jamaah di situ dengan dia itu seakan-akan marah gitu. Marah gitu ya. Akhirnya dia shock melihat sikap-sikap itu. Nah akhirnya dia pergi di seberang masjid ada kafe. Yang di situ juga menyebar lah katakanlah itu. Ketika dia di situ karena dengan patah hati karpe yo pesan kopi karena dia enggak nakal gitu. Pas kopi jo karena itu tadi shock kopinya itu tumpah gitu dia. Maka orang pelayan tadi, masya Allah enggak pakai lah, ya masya Allah nih sorry mas, servis lah. Dia terkesan dengan akhlak itu, maka dia setiap hari ke kafe itu dan akhirnya mencoba menu-menu yang lain. Nah, kan gitu ini penting. Justru malah kadang mereka tuh mengamalkan cara Nabi gitu. untuk maksiat tapi ya untuk duniawi misalkan Masya Allah. Nah jadi itu harusnya malah kita lebih ramah harusnya ya kita. Sering-sering ke diskon. Mas untuk belajar keramahan mereka. Jangan kepotong nanti. Tenang Mbak ya, kalau misalnya belum bisa pakai jilbab temennya pelan-pelan. Saya pernah saudara saya sendiri malah 5 tahun saya suruh pakai jilbab, gak pernah mau. Lanang soalnya. Sering selingan benda tegang. Mbak dapat kopi Mbak, nyon sewu ya. Tolong diantarkan ke Mbaknya itu tadi. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Pakai mic yang mana? Ini, Mas yang paling depan ini.
Ini enak nih malah kalau gini-gini nih. Khusus masnya sebelum tanya saya kasih kopi dulu ya, biar semangat nananya. Sorry mas. Ya. Nyun sewu. Nah, silakan mas. Dikenalkan namanya siapa? Dari mana asalnya? Seko ngendi mas? Gitu. Seko bidu atau mana? Oh Cek, mati. cek. Oh udah. Ya, nama saya Maulana dari Kulon Progo. Oh. Oke. Paling jembar kabupatennya ya, Kulon Progo tuh sampai Jakarta. Saya Kulon Progo. Ya. Jadi saya Kulon mau Progo, nanya terkait tadi, kan tadi ada namanya dakwah, kita harus harus halus lah gitu, harus santai gitu. Nah ini ada kejadian temen itu menerima dakwahnya kurang halus gitu, jadi mereka langsung dicap sesuatu gitulah. Akhirnya mereka merasa sakit hati dan menjauhlah dari dakwah itu. Nah itu caranya biar mereka nggak sakit hati lagi, atau mereka kita obati lagi lah biar mereka mau ikut ajakan gitu, gimana gitu. Gitu. Pernah setahu digetak kita terus keloro itu loh, sakit patah hati gitu. Maturan mas siapa namanya? Maulana. Mas Maulana dari kabupaten paling maju ya, Kulon GoPro ya, semua punya kamera semuanya. Oke silakan. Ya, jadi waktu saya kemarin belajar ke Pakistan itu ada ulama nasihati saya waktu saya mau pulang itu pamit gitu, dia bilang, bahasanya gitu. Sekarang banyak orang berfatwa di sembarang tempat gitu. Bukan fatwanya yang salah, tapi sehingga mengakibatkan hati umat hancur atau patah gitu. Bukan fatwanya yang salah, tapi mungkin timing atau waktunya yang salah gitu, yang enggak tepat gitu. Maka kata beliau waktu itu saya diberi bahasa nasihat, nah, maka tugas kamu rangkullah hati-hati yang patah itu. Kan gitu, Pak. Sayap-sayap patah ya. Makanya, tapi Masya Allah, jadi mungkin kan Mas, ya walaupun saya tidak merasa ahli di perkara itu ya. Ya memang sing do ngaji di tempat di rumah saya sing masih bukan ngaji ya, nongkrong lah ya. Saya bilang ngopi-ngopi, saya itu kan ngaji, punya ngaji peteng lah, bahasanya ngaji peteng itu maksudnya. Ngaji peteng itu ngaji sing kang Mas ya. Tanggul lampu. Ngopi. Ngopi. Ngajine sithik ngobrol tekan esuk gitu kan. Nah, itu wong-wong rungkat kabeh wong-wong patah hatinan itu tadi kadang ya itu jadi kadang piye Mas? Apa? Kembali tadi Mas, apa yang bisa kita buat untuk dia? Akhirnya ke situ lagi. Itu jadi gini, Rasulullah itu kan mengawali semua dengan bermusyawarah. Ketika Rasulullah menyampai ke satu tempat itu, terus mesti sahabat diminta usul apa yang kita bisa buat di sini, kan gitu. Sama halnya dengan teman kita yang hatinya patah tadi. Wah, naik patah berarti ya rada sensitif urusan ngrungokke agama ki misalkan atau apa. Ya sudah bicara, tapi tadi dengan niat ya Allah saatane aku ya males ngomong apa jenenge bahas Blackpink iki jane ya males bahas. Misalkan ora penting banget tapi dia lagi seneng Blackpink. Misal umpama seperti itu. Apa namanya, dalam dakwah itu kalau ada urutannya, ada yang namanya yang pertama ta'aruf ya kan gitu. Kalau belum kenal ya kenalan dulu kan gitu. Kalau sudah kenal ada yang namanya ta'aluk, next progressnya. Ta'aluk itu sambung hati. Jadi sebelum apa jenenge punya progres gitu. Wah aku wis kenal DE. Berarti targetnya apa DE? Sambung hati, rasa muluk-muluk langsung DE tobat lah bahasanya. Walaupun tobat nanti bisa Allah beri. Walaupun sekali pukul, dua kali pukul. Pertama apa tadi? Ta'aruf. Belum kenal ya kenalan sih. Baru wis kenal apa? PR ta'aluk, sambung hati. Oh dadi sahabate kan ngono ki. Wis sambung hati wis kaya simba wis mohon maaf wis keplak-keplan dan sebagainya. Wis sambung hati iso targhib namanya nasihat menasihati. Wah aku lagi ya semono bro, sekali-kali lah ayo melu ngajian ngono ki. Baru namanya yang terakhir ajakan kan gitu. Ajakan baru. Jadi ora nggodok apa sih. Ibaratnya gini, kita tuh mau ambil ikan di kolam tanpa membuat airnya keruh bahasanya gitu. Nah, itu kan ajarannya, dakwahnya Nabi. Jadi dan Nabi ini empan papan. Ketika, tahu tempat ya? Tahu tempat. Rasulullah ketika itu mengajak sebagian sahabatnya yang dipilih, kue melu aku saiki. Maka sahabat itu diajak ke satu ruangan, bahkan masih Rasulullah itu menyuruh sahabat yang lain diantara itu untuk menjaga pintu dan jendelanya agar tidak ada orang yang mendengar gitu. Maka Rasulullah berfatwa keras dengan orang-orang yang dia kumpulkan tadi karena dia sudah siap. Sudah siap ya. Nah, kan gitu.
itu umpan papan jenenge ngerti nggon, ngerti Ya, ya, tahu itulah tempatnya. seni dakwah gitu loh Mas. Kiyo akhirnya kan kita sendiri yang dimain gitu. Ya. Akhirnya sebenarnya itu nanti kita mungkin menghadap Allah tuh bukan sing persaksian kayak sahabat ya Allah, aku membela agama buktine apa iki lho dipanah, aku dianu. Misalkan Mbah kowe ngapa Mbah iki lho Mbah, hatiku gosong ya Allah kan. Karena hatine iki penuh dengan kiyo tadi ya Allah kira oleh nesu ya. Itu hatine iki akhirnya hatine dibuka biru erem kan gitu sing anu hatine. Nah, jadi kayak gitu Mas, yang tahu jenengan sendiri, teman tadi, oh ini lagi cidro iki masalah itu tadi, patah hati masalah ini. Maka ya sudah, yang penting gerak, sambung silaturahmi, sebisa mungkin mengurangi, meminimalis dari perkara-perkara yang sifatnya menjadi mudarat tadi. Iya, membuat dia sakit hati itu ya. Misalnya lebih parah gitu. Ya sudah, banyak Mas, dan ngomong pun dan buka, saya tidak melangkahi kuasa Allah, iki bahasa manusiawiku saja. Biasa nih malah kadang ya ini tidak ada yang susah ya dalam dakwah sebenarnya tadi. Memang ngangkat orang yang pernah ngaji itu mohon maaf itu kayak sebenarnya lebih susah daripada yang dari nol gitu. Ngangkat wong sing wis tahu ngaji terus dia cidro tadi mungkin gara-gara ada kurang hikmah dalam majelis atau apa dia lari itu wah insyaallah saya sendiri ya ibaratnya itu ngasih tahu orang yang sudah tahu gitu susah gitu sebenarnya. Iya benar-benar. Nah jadi kadang ya akhirnya lebih ke servis aja ndolani walaupun dia ngerti asin ini mengecek gitu ya kan memang mengembalikan aku di majelis itu kan. Nah itu kadang lebih sulit gitu daripada nul budul nguplu selawe ini malah wah cocok kira bro kan aja tuh gendong les lebih mudah insyaallah gitu. Gitulah Mas. Jadi yang penting apa yang bisa saya buat ini ya, itu namanya fikir tadi, fikir harian. Opo ya sing iso. Anu Allah senang banget jenengan mikir karena itu yang dibuat Rasulullah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya Mas Maulana ya. Jadi ada ta'aruf dulu, jangan-jangan langsung pertama malah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mang koncone iki setan gitu. Remuk juga izan ngono. Masih berapa kesempatan lagi bertanya, teman-teman? Oh sudah, ya sudah habis. Mohon maaf ya, tapi enaknya nanti sebelum pulang nanti bisa mungkin kenalan 1-2 dengan temannya gitu, mau bikin apa namanya majelis fikir gitu ya, dan nanti mungkin bisa difasilitasi oleh Teras Dakwah mungkin yang mau memfasilitasi majelis fikir mungkin Mas Afif mungkin bisa tanya-tanya gitu ya untuk membawa teman-teman. Mungkin ini berapa yang datang ini kira-kira malam ini 100 mungkin ya gitu ya. Yang di luar sana ada berapa kira-kira Mas Bobo? Lebih banyak. Lebih banyak atau berarti tugas kita adalah membawa teman-teman untuk ngaji di sini saja di Teras Dakwah gitu ya. Iya, jadi mungkin kalau misalnya masih ada waktu senggang bisa ngobrol-ngobrol dengan sampingnya. Ayo kowe wae ngendi bisa bikin majelis fikir sendiri terus mungkin bisa nembung sama teman-teman Teras Dakwah boleh enggak atau bisa enggak gitu untuk membawa teman-teman lain untuk datang ngaji ke sini. Yang sudah sini sudah mau untuk mengaji alhamdulillah, yang di luar sana masih banyak sekali. Gitu nggih. Ya, terima kasih semuanya yang hadir. Alhamdulillah. Semoga mulai malam ini kita termotivasi untuk menyebarkan kebaikan. Karena dari Mas Bowo cerita surganya Abu Bakar itu Jibril aja sampai mengira itu sudah melebihi, ternyata belum, baru pojokannya. Masya Allah. Siapa yang nggak kepengen surga yang Masya Allah luasnya seperti langit dan bumi? Siapa yang pengen masuk surga? Yang ini enggak ya? Kowe ora gelem mlebu surga. Ya ora apa-apa, ora ono sing paksa kok. Jangan sukarela masuk kok ya. Siapa yang pengen masuk surga? Kalau ditanting malam ini mau? Udah wedi mesti. Oke, kalau pengen masuk surga jelas itu pengen yang jelas mungkin bukan amal. Kalau amal kita mungkin terlalu sedikit ya. Kasih sayangnya Allah yang bisa memasukkan kita ke surga. Tapi kewajiban kita adalah menjemput ridhonya Allah. Salah satunya adalah menyebarkan kebaikan. Siapa tahu Mas Mbak satu mengajak di belakang satunya ada puluhan ribu orang seperti Mas Bowo cerita tadi. Kita nggak pernah tahu. Jadi tetap semangat. Semoga hari ini muncul majelis fikir di Teras Dakwah yang insya Allah akan memberikan keberkahan kepada umat, menyebarkan agama ini, risalah ini ke seluruh penjuru dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu saja. Mas Bowo, ada yang mau ditambahkan mungkin? Ada yang mau ditambahkan atau sudah? Oke, monggo silakan. Sebentar sedikit teman-teman tambahan mungkin.
Jadi semua hakikatnya kita ingin dijamin oleh Allah kebahagiaannya dunia dan akhirat kan gitu. Dan kita bicara tadi tentang dakwah atau kerja Nabi itu hakikatnya untuk menjaga itu semua agar mendapatkan jaminan. Jenengan bisa sholat setiap hari sampai mati itu bisa dikuatkan. Bahkan itu cara salah satu menguatkan itu dengan memikirkan bagaimana orang bisa sholat. Sekarang saya beri perumpamaan misalkan jenengan punya orang tua gitu. Jangankan orang tua, misalkan ini di situ ada orang tua. Orang tua itu bisu gitu. Bisu, nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia hanya bisa melihat. Dan dia punya seorang anak kecil gitu. Ya. Jadi tadi bisu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Maka anaknya ini pergi dari pangkuannya dan menyeberang di jalan, dan di seberang jalan itu ada kobaran api. Oke. Maka orang tua itu hanya bisa menangis karena nggak punya kaki untuk mengejar, tidak bisa berteriak minta tolong, hanya bisa menangis terus gitu. Maka datang satu orang dia melihat kenapa ini ibu menangis. Dia cari kenapa, oh mungkin dia nggak punya uang gitu. Maka dikasih ini uang untuk dia gitu. Kira-kira nangisnya menenggak gitu. Maka datang orang kedua melihat ibu ini kenapa menangis sedangkan di sakunya sudah ada uang, oh mungkin dia sedih karena dia fisiknya enggak normal. Maka dia puji-puji, dia sanjung-sanjung, ibu ini cantik, ini cantik, ini cantik. Kira-kira membuat ibu itu dari nangisnya berhenti atau enggak? Enggak kan itu. Maka ada orang ketiga dia melihat kenapa ini ibu menangis, sudah ada punya uang. Kenapa ini? Dilihat matanya, sorot matanya ini kemana? Kok ketika di sini dia selalu seperti ini? Kenapa? Kayak ada satu perkara yang dia lihat. Setelah dia melihat matanya, dia melihat ke belakang sini. Ternyata ada anaknya yang mau masuk ke dalam api. Maka orang ini mengejar, pelan-pelan merayu adik tadi dengan permen, dengan es krim. Karena anak ini kadang kalau dikejar makin cepat dia kan. Dirayu-rayu akhirnya bisa dipeluk, digendong dan dikembalikan ke pangkuan ibunya tadi. Ini kira-kira membuat ibunya senang atau enggak? Kan gitu. Nah sekarang ibaratnya Rasulullah ini berarti bagaimana melihat umat saya ini berbondong-bondong meninggalkan sholat, gitu. Kira-kira kalau jenengan salah satu dari kita atau semua kita insya Allah ya menjadi sebab teman kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kira-kira kalau nanti kita jumpa Nabi Muhammad kira-kira gimana? Matur nuwun ya kan gitu. Iki gawean kurung rampung kowe gelem terus kan gitu. Itu kira-kira gimana? Dan itu adalah momen paling indah ketika jenengan atau kita nanti dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matur nuwun banget, matur nuwun. Aku serai iso kaya ngono tapi kowe gelem meluangkan waktumu, meluangkan pikirmu untuk terus ke kerjaku tadi. Sebagaimana ibarat ibu tadi kalau punya dunia besar isinya akan diberikan kepada anak yang mengembalikan anak tadi. Ada bapak-bapak ke mall anaknya hilang. Wah dia panik gitu, tiba-tiba ditemukan satpam gitu. Wah pertama kali yang dipeluk satpamnya itu pasti. Matur nuwun ya Pak, matur nuwun. Nah, inilah maknanya hakikatnya semua ridho pun itu menyangkan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah kekarepannya ngopo cuma satu. Bahkan nanti ketika kita di hari kiamat itu yang paling sibuk itu Rasulullah kan gitu. Dia ketika kita diproses kan di jembatan Sirat di mana itu yang Rasulullah itu belum berhenti kerja nanti di sana ingin mensyafaati kita semua. Nah ibaratnya Rasulullah itu misalkan diberi dimintai permintaan kamu sekalian, ya Allah hidupkan lagi saya mau dakwah lagi kan gitu. Karena melihat umat seperti ini. Nah bayangkan teman-teman, moga-moga kita pun termasuk nanti ketika jumpa Rasulullah itu langsung wah itu beautiful moment. Matur nuwun lah. Sebenarnya kita yang berterima kasih kepada Rasul karena telah memberikan estafet kerja ini sehingga kita dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu Mas. Semoga kita diberikan taufik kekuatan untuk bisa menunaikan hak saudara-saudara kita. Amin. Kan gitu. Ya penting ada doa yang mungkin saya bagikan dan ini juga saya tiru dari ulama. Ya Allah, berikan saya taufik kekuatan untuk bisa menunaikan hak saudara-saudara saya. Haknya itu apa? Ya tadi menyampaikan kebaikan. Ya Allah, berikan saya taufik kekuatan untuk bisa menunaikan hak saudara-saudara kami yang belum Islam. Bahkan seperti itu. Walaupun kami tidak setuju dengan kekufurannya atau keyakinannya, tapi bisa menunaikan hak mereka. Karena akhirnya yang bisa nuntun kita Allah. Nah, paling enggak minimal kita sudah doa pada Allah. Insyaallah ya. Dan doa umat kalau bisa setiap hari. Nah, doa ya Allah hidayah untuk umat seluruh alam. Ya Allah hidayah, ya Allah umat seluruh. Itu doanya yang
panjatkan Nabi setiap hari. Masya Allah. Siapa moga-moga nanti kita dikumpulkan di surga dengan Rasul dan para sahabat. Amin, 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 amin. Jadi nek ketemu nyambung, wis tahu, soalnya wis tahu ngover to, Bro. Oh ya betul. Ketemu bakar aku biyen melu-melu aku to. Rakitan wagu nyambung. Ah nek ora ada aku ketemu ra nyambung. Sik Bro nek kono sik ya iki. Gitu insyaallah ya. Amin, 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 amin. Dan semua insya Allah kita semua nanti berkumpul semua di surga jadi tetanggaan ya. Amin, amin bersama Rasul dan juga para sahabat. Amin, amin. Oke, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan dan juga kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Oke. Sebelum nanti Awad dulu yang keluar ya. Nanti yang Ivan menunggu Awad untuk keluar. Oke, ketemu lagi lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan.